Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca hasyiahnya Imam At-Tibi ya di bagian akhir. Ini sebagai bentuk kenang-kenangan, karena memberi kenang-kenangan itu hukumnya sunnah. Sebagaimana Nabi Khidir memberi kenang-kenangan kepada Nabi Musa sebelum mereka berpisah ya. Dan meninggalkan surat Al-Anbiya ini luar biasa sekali. Bisa haji kita ya, karena setelahnya ada surat Al-Hajj. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a iktaraba linnasi hisabuhum hasabahullahu hisaban yasira. Barang siapa yang membaca surat Al-Anbiya, yang awal redaksinya adalah iktaraba linnasi hisabuhum, maka Allah akan menghitung amalnya dengan hitungan yang sangat ringan. Dan poin yang luar biasa, wa sofahahu wa sallama alaihi kullu nabiyyin dzukira ismuhu fil Qur'an. Lalu setiap nabi yang disebutkan namanya di dalam Al-Qur'an, total atau jumlah nabi yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu ada 25 ya. Dan angka 25 itu kalau teman-teman lihat di surat Al-Anbiya, ayat ke-25 itu adalah esensi dari kenabian. Anda lihat sendiri itu ayatnya tentang apa. Sesuai dengan angka nama nabi yang disebutkan, Anda cek sendiri. Tapi itu esensi dari risalah ya. Maka para nabi yang namanya disebutkan di dalam Al-Qur'an akan bersalaman dan mengucapkan selamat kepada orang yang membaca iktaraba linnasi hisabuhum. Semoga kita masuk dalam bagian hadis ini ya. Dapat hisab nanti di akhirat. Dan yang luar biasa juga, para nabi bersalaman dengan kita. Yang dimaksud bersalaman dengan kita itu salah satunya adalah karena apa yang sedang kita pelajari, apa yang sedang kita baca dalam iktaraba linnasi hisabuhum ini adalah ajaran-ajaran esensial di antara para nabi. Apa itu? Salah satunya adalah mempercayai hari perhitungan amal atau yaumul hisab ataupun kiamat. Itu salah satu ajaran esensial dalam agama selain mempercayai adanya Tuhan. Karena itu semacam pembuka dan penutup ya. Kalau kita percaya kepada Allah dan percaya kepada hari akhir, maka percaya kepada seluruh rukun iman. Karena tidak mungkin kita mempercayai hari akhir tanpa melalui risalah para nabi. Otomatis kita percaya nabi. Dan tidak mungkin kita percaya kepada nabi tanpa meyakini apa yang dibawa oleh nabi, yaitu kitab suci. Dan tidak mungkin juga kita percaya kepada kitab suci kalau itu diturunkan oleh Allah Ta'ala tanpa melalui para malaikat. Makanya kemudian iman kepada hari akhir, kepada Allah dan juga kepada hari akhir ini seringkali dijadikan standar atau tolak ukur ya, dalam hadis-hadis Nabi yang sangat masyhur ya. Man amana billah wal yaumil akhir dan begitulah pokoknya. Nah, ini salah satu bentuk keistimewaan dari surat Al-Anbiya, bahwa barang siapa yang membaca surat ini kata Nabi ini pasti benar. Kalau nanti dibaca surat Al-Anbiya kok enggak begini, Anda boleh mempertanyakan kepada Nabi. Artinya jaminan kebenarannya adalah sebagaimana Nabi itu dijamin bahwa beliau adalah Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang disampaikan oleh beliau juga pasti benar. Jadi berdasarkan keyakinan yang luar biasa bahwa Nabi adalah orang yang diutus oleh Allah dan juga dimuliakan, dan beliau juga bersabda, berarti ada satu jaminan tertentu terkait dengan surat Al-Anbiya ya. Semoga kita mendapatkan itu. Satu tafsir yang ingin saya bacakan, satu ayat lebih tepatnya, ayat permulaan saja ini sebagai sebentuk kenangan sebelum betul-betul meninggalkan teks ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iktaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Satu ayat ini saja. Telah dekat linnasi bagi manusia hisabuhum, perhitungan amal mereka, wa hum fi ghaflatin mu'ridun, sementara manusia itu berada dalam keadaan mu'id atau lalai, mu'ridun dan juga berpaling. Yang dimaksud dekat, banyak para ulama itu menyatakan waktu. Tetapi
ada salah satu pendapat yang saya pikir cukup unik yang dikemukakan oleh Syekh Tobak-Tobai, karena Syekh Tobak-Tobai termasuk ulama yang kurang menyepakati kalau hisabuhum itu dimaknai sebagai ay waktu hisabihim, sebagai waktu ya. Karena kalau memang ngomong waktu, kata beliau, redaksinya nanti akan menjadi iktaroba yaumu hisabihim. Jadi pasti ada redaksi yaum, karena biasanya demikian. Tetapi kenapa kemudian langsung yang dekat itu adalah waktu hisab? Karena esensi dari hisab bukan hisab rokok, tetapi perhitungan itu adalah amal. Jadi barang siapa yang beramal, pasti dia akan dihisab atau diperhitungkan nantinya. Makanya dia tidak berbicara terkait dengan persoalan waktu, katanya. Betapa dekat perhitungan amal tersebut kepada manusia. Sekalipun kalau yang menerjemahkan sebagai waktu juga bisa diperbolehkan, karena iktaroba juga fiil ya, otomatis ada nuansa waktu di sana. Namun kalau Syekh Tobak-Tobai, beliau menekankan hal yang lebih esensial, yaitu waktu perhitungan amal itu yang dekat. Perhitungan amal itu yang dekat. Dalam arti ketika kita beramal otomatis akan ada kalkulasi. Nah itu otomatis ya, kata Syekh Tobak-Tobai. Satu teks yang penting adalah wahum fi ghaflatin mu'ridun. Ayat ini bercerita menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah perihal orang-orang musyrik atau orang-orang kafir ya. Karena ayat ini menyatakan tentang manusia, sifat dari manusia dalam konteks ini adalah fi ghaflatin mu'ridun. Mereka berada dalam keadaan lalai dan juga ingkar. Sebenarnya ada satu iskal perihal kelalaian dan keingkaran, karena dua hal ini sebenarnya kontradiktif ya. Bagaimana mungkin kita bisa mengingkari sesuatu yang kita lalaikan? Idealnya kita bisa mengingkari sesuatu karena kita tahu, bukan karena kita lalaikan. Jadi tidak mungkin kita bisa mengatakan saya lupa sesuatu tapi saya ingkari itu. Terus apa yang mau dilupakan gitu loh. Makanya ini dianggap sebagai sebentuk kontradiksi antara ghaflah dengan i'rad. Dua hal ini dianggap sebagai kontradiksi, kecuali pengecualiannya salah ya, dengan buat dua solusi setidaknya. Pertama, memaknai mu'ridun yang berhubungan dengan fi ghaflatin, karena i'rad ketika bertemu dengan fi maknanya bukan berpaling sebenarnya, melainkan tenggelam. Karena arodo itu memiliki makna dasar lebar ya. Ketika bertemu dengan fi berarti dia semakin lebar di dalam kelalaian. Itu salah satu solusi yang digunakan oleh para ulama ya. Jadi i'rad ini bukan an, bukan seperti faman a'rodo waman a'rodo an dzikri. Itu artinya berpaling. Dengan demikian ayat ini kata mu'ridun itu bukan bermakna berpaling, melainkan mereka tenggelam di dalam kelalaiannya. Lalai, tenggelam di situ dia, nggak kembali lalai kok. Kira-kira begitu Ustadz lalai, karena Tuhan tidak akan mengabulkan doa si lalai, katanya begitu. Kalau dari panggilan mu itu kan asluhu mu'rid. Nah, makanya nama sebenarnya adalah Iqbalul Mu'rid. Oke. Yang kedua, ini solusi yang lebih canggih sebenarnya. Ghaflah itu dimaknai sebagai, ghaflah ini dua ya maknanya. Pertama, sesuatu bisa kita lalaikan karena kita tidak tahu sama sekali. Dalam bukunya Mu'id yang sedang diterjemah ini disebut sebagai al-jahlu al-basid, pakai dal. Saya nggak tahu artinya apa itu kalau basid pakai dal. Oh bisa itu ya. Iya. Diartikan sebagai kebodohan biasa. Nah, terjemahnya begitu. Ini namanya kebodohan biasa. Kebodohan biasa itu gimana? Kita nggak tahu apa-apa. Itu boleh dianggap sebagai ghaflah. Sesuatu bisa kita lalaikan, syaratnya adalah kalau kita nggak tahu itu. Satu. Yang kedua, kita mengalami apa yang disebut sebagai al-jahlul murakkab. Atau kalau Ustadz Mu'id bilangnya kebodohan akut. Akut dia. Nah, tapi yang dimaksud ini kebodohan yang parah sekali ya, murakkab. Apa bedanya? Karena kebodohan murakkab ini maknanya dia tahu sesuatu tapi sesuatu itu keliru, nggak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Dia menganggap ini baik padahal itu adalah satu keburukan. Ini namanya sesuatu yang jahil murakkab. Al-jahlul murakkab ya. Nah, ghaflah pada makna yang pertama itu memang akan kontradiksi dengan makna yang kedua, dengan mu'ridun. Karena orang yang nggak tahu sama sekali dia tidak mungkin bisa mengingkari sesuatu. Tetapi ghaflah dalam pemaknaan kedua adalah sebentuk solusi untuk mengawinkan antara ghaflah dengan mu'rid agar nggak cekcok lalu bercerai. Ya, Ustadz Yani, kawin dulu Ustadz Yani. Ustadz Yani memang bab kawin ini. Kawin itu artinya membiarkan orang lain menang ya. Kau win, kamu menang. Coba. Makanya salah satu generasi terburuk, Tawa Teri, kok baru ingat. Salah satu generasi terburuk adalah Hamzah dan Seret, sekawanannya ini ya. Masa tua-tuanya dilangkahi semua ini kan? Setuju Jayan? Ya, perhatikan seangkatan ini. Nah, kalau Rusdi wajar dulu ya, lebih tua. Kak Rusdi tidak berhenti karena menikah, Pak. Catatannya. Dan sejarah membuktikan sebagai seorang sejarawan sekaligus saya sebagai saksi sejarah, saya tidak pernah mempersaksikan ada santri yang berhenti gara-gara menikah. Illa fi generasi Hamzah wa akhwatuha. Allah amin nawasih. Basit di sebelah di Said. Ya. Kemudian sebelah. Tapi kita kembali ke teks lagi. Seperti tadi yang saya katakan, ghaflah dalam pengertian pertama yaitu dia nggak tahu sama sekali lalu dia abai tentang hal itu tidak akan kontradiksi dengan mu'rid. Dia tidak mungkin bisa menentang sesuatu yang dia tidak tahu. Tapi menentang itu bisa dilakukan kalau dia ghaflah dalam definisi kedua, yaitu dia mengetahui sesuatu tidak sebagaimana adanya. Makanya persoalan hisab, persoalan perhitungan amal bagi mereka ini sesuatu yang keliru, atau boleh jadi tidak se ekstrim sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Quran. Lalu mereka pun menolak untuk mempercayai hal itu. Maka ghaflah dalam pengertian kedua tadi itu bisa menjembatani antara kontradiksi yang terjadi. Kira-kira demikian ya. Jadi dengan demikian kita bisa memahami bahwa betapa buruk kemudian kita menolak sesuatu dalam keadaan kita tidak tahu ya, atau bahkan persangkaan kita itu keliru. Sebenarnya kan kita menolak asumsi kita sendiri, dan itulah gambaran terkait dengan manusia yang pertama kali diceritakan di dalam surat Al-Anbiya. Padahal mereka itu baru mengetahui informasi tersebut, karena kalau dilanjut di ayat selanjutnya itu kan mayatihim min dzikrin min rabbihim muhdasin. Makna muhdas kata Imam Sya'rawi adalah sesuatu yang baru saja mereka dengar, jadi informasinya itu baru, lalu kemudian mereka segera menolak atau menentang itu, dan itu adalah dua hal yang kurang baik. Secara umum surat Al-Anbiya ini memang surat ya, dia 3 surat dalam Al-Quran ya, seperti yang sering disampaikan lah, 3 surat di dalam Al-Quran yang nama suratnya tidak termuat di dalam ayat-ayatnya adalah surat Al-Fatihah, tidak ada kata Fatihah dalam ayatnya. Al-Ikhlas tidak ada kata ikhlas di dalam ayat-ayatnya, dan surat Al-Anbiya tidak ada kata Anbiya di dalam surat Al-Anbiya. Ini keistimewaan surat Al-Anbiya ya. Dan angkanya unik ya, karena Fatihah itu surat pertama, kemudian Al-Ikhlas surat ke-112 ya, dan surat Al-Anbiya diakhiri dengan 112 ayat. Jadi ada hubungan antara 1, 2. Nanti kalau ini jadi lafaz Allah. Tapi kita tinggalkan yang angka-angka. Indonesia jadi secara umum surat Al-Anbiya temanya sama. Di awal ayat menceritakan terkait dengan persoalan-persoalan yang terjadi di akhirat. Kemudian nanti diakhiri juga waqtarabal wa'dul haq.
bahwa janji Allah itu telah dekat. Jadi temanya sama. Temanya adalah terkait dengan berita agung. Apa itu? Berupa ada hari kiamat atau ada alam akhirat. Makanya karena al-anbiya juga berarti para nabi, itu artinya orang yang membawa berita besar, tidak perlu disebut sebagai anbiya, karena memang tema awal ayat dan tema akhir ayat itu sama, yaitu tentang berita agung atau berita besar. Seakan Al-Quran ingin menunjukkan bahwa bukan persoalan siapa yang mengabarkan terkait dengan berita ini, tetapi zat yang menciptakan mereka sebenarnya yang sedang disasar ya. Jadi persoalan paling penting itu bukan persoalan nabi yang datang kepada mereka, tetapi yang dibawa oleh nabi itu loh yang harus dipercaya. Nah, kira-kira itu salah satu bentuk pengajaran. Dan di dalam surat Al-Anbiya kita disuguhkan kisah-kisah para nabi yang diawali dengan Nabiullah Musa dan Nabiullah Harun alaihi wassalam, dan kemudian Nabiullah Ibrahim. Tentu saja di antara kisah para nabi, kalau saya pribadi lebih senang kepada kisah Nabi Ibrahim. Itu adalah kisah yang paling banyak di dalam surat Al-Anbiya ya. Di antara para nabi, kisah Nabi Ibrahim. Karena itu kisah pencarian manusia dengan kepada Tuhan. Dan di situ Nabiullah Ibrahim alaihi salam dijuluki sebagai fata atau seorang pemuda. Jadi pada saat itu beliau adalah pemuda yang luar biasa, generasi emas. Kalau di STF generasi saya itu persis itu. Kalau di STF, iya jauh. Jadi itu generasi emas ya. Kakek ngonter muid. Kakek bisa generasi Bi Margono. Kayak kakek ngonter kok kerem kok kena Margono. Muid Mutiara. Saya nggak ngocak dia. Langsung diancam. Enggak, jadi kalau untuk masalah Nabi Ibrahim ya, memang sami'na fatan itu kan pernyataan orang-orang kafir yang mendengar, kami mendengar ada seorang pemuda yadhkuru alihatakum katanya, yang mencela Tuhan-Tuhan mereka. Dan yang dimaksud dengan fata di situ adalah Nabiullah Ibrahim. Makanya ciri anak muda itu harus seperti Nabi Ibrahim dalam persoalan berjuang atau memikirkan, merenungi bagaimana kemudian menetapkan eksistensi Tuhan. Iya Jong. Iya. Benih ini ya. Jadi bukan persoalan itu. Tapi itu penting, tapi nanti ada di pembahasan yang lain. Karena memang penting loh ya melestarikan generasi itu, karena ada 3 orang nabi yang diceritakan, 4 kalau Sayyidah Maryam dianggap sebagai nabi, sekalipun saya tidak setuju ini. Yaitu Nabiullah Zakaria alaihissalam, kemudian Nabiullah Yahya alaihissalam, kemudian Nabi Ishak dan Sayyidah Maryam. Ini adalah 4 nabi terakhir atau orang-orang suci terakhir yang diceritakan di dalam surat Al-Anbiya selain Nabi Muhammad ya. Jadi kisah para nabi itu ditutup dengan 4 orang ini, yang mana cerita terkait dengan 4 orang ini tidak lain dan tidak bukan adalah persoalan keturunan atau regenerasi. Itu betapa pentingnya kemudian melestarikan itu. Betul Heri ya? Nah, misalnya Heri nggak nikah, Fauzi nikah, Fauzi punya anak nanti. Nah, Heri misalnya generasi yang baik, yang membangun, yang berjuang, habis ditelan usia kan. Lalu anak Fauzi itu, nggak hancur kan alam semesta ini. Jadi tolong jangan mempercepat kiamat dengan membiarkan Fauzi berkembang biak. Apa? Oh iya betul. Nah, harus ada generasi Ustadz Yani harus muncul ini. Kalau generasi Mas Habib agak lama memang. Generasi Mas Habib kan santai dia. Beliau ini mazhabnya agak satu masa di mana nikah jadi maksiat. Allah. Masa Basri masa dilawan. Iya. Karena memang generasi Mas Habib ini jangan disepelekan, tapi ya walaupun tidak beregenerasi, tetapi Mas Habib ini mampu menumbuhkan generasi-generasi seperti kita. Loh itu.
Jadi kalau ibarat burung, Mas Habib ini adalah burung yang paling pendiam tapi paling mahal. Itu. Petapa ya. Iya, karena mirip juga. Dia seperti petapa. Begitu. Sementara kalau kita perhatikan kayak Dayat kan, dia kan serem sekali. Dia seksualnya itu loh. Sudah nampak sejak dalam wajah ya. Kan ganas kalau sampai dibiarkan lepas dari pondok ini, bertaburan itu tiba-tiba banyak orang tiba-tiba melahirkan banyak Siti Maryam udah dilepas di Tegalsari 1 hari. Nah, libur pesantren misalnya, tiba-tiba di sana hamil, kambing pun hamil. Oh, ini kan bahaya kalau populasi Dayat ini ya. Iya Pak, jantan Pak. Begitu. Jadi ya, tapi ya memang penting ya, apalagi kayak dokter Divan harus ada ini. Kalau tidak nanti bahaya, orang-orang bisa kena penyakit kelamin kan, karena tidak ada pemeriksaan telur secara berkala. Wah, ini harus dilestarikan. Nah kalau Ustadz Muid ini nggak perlu beginian ini, makanya kita doakan biar tidak menikah. Karena bahaya ya, karena kalau Ustadz Muid menikah itu ada asumsi bahwa dia akan menjual istrinya ke Shopee. Nah, tidak lama kemudian, nah dia akan buat ini nanti rumah bordir di akun ke Shopee. Nah, kasihan. Itu yang dikhawatirkan. Jadi daripada saya ini mencegah mafsadat ya. Dan kita kan tahu memang mencegah keburukan itu lebih baik daripada mendatangkan kebaikan Muid. Makanya kalau untuk Muid, apalagi yang sekarang ya, kecuali dia berubah. Nah, kalau saya pribadi mendoakan ya Allah semoga dia tidak menikah. Kalau saya nggak masalah. Sudah mulai tidak menemukan etika dia kan. Heri terpengaruh gurunya. Oke lah. Nggak ada Pak. Dulu Alex ya? Zuri. Iya Zuri Pak. Aduh. Yang tidak ada generasi itu kalau Muid sama Margono memang. Ustadz Yani Pak, yang nggak ada. Karena kalau yang wanita rata-rata jadi korban, kalau yang laki-laki kalah bersaing. Makanya. Oh kan sama Fitri dulu ya? Iya sama Kak Fitri, sama Mbak Indah, sama Bu siapa Mbak? Bu Ida. Ah ya Bu Ida. Hasbul ya. Bismillah. Iya. Bukan. Kalau Habibie generasinya Heri. Iya. Enggak Pak, Andi sama Sipul Pak. Andi ini seniornya Heri ya. Oh iya, yang ngajar ilmu psikopat ke Fauzi ya. Iya. Ngajarnya psikologi, kepribadian tapi kayak psikopat ya. Itu Andi ya, karena memang tadi seperti kata Pak Dovir kan, Rahmat itu harus di depan. Andi enggak, Andi Rahmat Andi gitu namanya. Jadi namanya enggak di depan, makanya kemudian enggak sesuai dengan konsep Quran ya. Akhirnya ya itu. Nah, kira-kira sabul kemarin generasinya. Hampir enggak ada kalau di bawah ini hampir. Oh, kalau Divan yang ada juga. Divan Falah masih ada. Bahriha. Oh iya. Generasi pendiam. Oh iya ya, generasi Divan mirip semua. Maksudnya nggak terlalu ya, sama Falah Pak, nggak terlalu banyak bicara semua. Oh iya. Diam tahu-tahu terlalu. Kalau Dayat memang generasi paling jorok memang.
Zen. Oh iya cocok dia. Bahkan Dayat jorok sejak dalam pakaian yang banyak bertebaran di mana-mana. Kata Dayak di dalam. Mikir ya. Agak ngeci agak generasi Margono. Agak cukup keburukan itu men kaki generasi Margono itu sudah cukup buruk. Sama Yunus ya. Iya, Yunus. betul. Saya sudah manggil panggilan yang baik, tapi dulu ya. Ternyata bokir. Jadi bokir. Aduh, iya. Itu dicatat seorang baik. Saya panggil yang baik. Iya, untuk kasus satu orang itu. Iya, lu bokir. Kita panggil Bokir. sama Lurah. Don. Oh. Kenalan sama Zen itu santri baru itu kan. Kacau Zen. Kemarin saya ingatkan di bawah, ketawa-ketawa. Ya mari lanjut. Maman generasi siapa, Man? Hah? Nggak ada sekarang ya? Iya, tinggal ini yang bertahan. Generasi Kalpana. Iya. Ada. Mas Habib segenerasi dengan Pak Isol. Beda ini. Independen juga dia, sendirian juga. Independen. Tapi beliau sudah jadi nabi. Pas status kenabiannya yang mengaji. Luar biasa. Tapi ayahnya juga sudah pasrah ke saya. Biasanya gitu-gitu ya istri yang lain. Amin, amin. Duh, khusus. Heri iri, Pak. Aduh. Enggak, tapi Pak Menakib memang pasrah juga. Oh, amin. Ya karena ya berita siapa Bang Heri itu. Nah, itu. Di luar dugaan maupun di luar. Bu istilah Pak Ben dipakai. Kalau Muid memang mondok niat jualan di pondok. Karena di Win banyak saingan, di sini dilihat kosong ke pondok. Nah. Oh. Makanya baru masuk dia langsung kena azab kan? Nah. Disodomi Pak Baco. Disuruh buka kamar mandi dalam keadaan masih pakai ini kan, masih apa namanya baju ini badannya masih penuh dengan sabun. Itu nggak pernah terjadi itu dalam apa, saya sebagai saksi hidup pesantren nggak pernah ada anak santri yang digedor-gedor sama bapak-bapak tua dalam keadaan tanpa busana dan badannya dipenuhi sabun. Itu mungkin ada sebagian percikan-percikan sperma Pak Baco juga. Itu cuma Muid. Iya, kemarin dari saya minta maaf ke Bapak. Enggak sempat maaf. Soalnya itu bilang saya. sebenarnya kalau Heri bukan masalah pribadi, Pak, tapi menghormati seniornya. Karena seniornya pernah berbuat salah dengan Pak Baco.
Siapa? Andi Pak, yang disetrum sama Pak Baco. Oh, yang lalu misu-misu. Lalu misu-misu setelah istighfar. Acul itu generasi siapa? Ah itu generasi terburuk. Sama siapa? Argono. Bukan, Margono itu dia dengan belum dia sama dengan anak-anak ini. Sama Anak-anak. Divan ya? Bukan. Ya nih menreng laki. Jadi giliran Vika mangkele mari aja santri kalau udah. Aduh beneran. Kayaknya dari ini tempatnya Mas Roy semua 3 orang. Siapanya mana Fauzi? Alwani, 4. Hakim Acul. Tapi nggak tahu kok Fauzi yang itu baik sekali. Sangat baik. Iya Ahmad Fauzi juga namanya cuma pakai I Pak, nggak pakai Y. Di nama Facebook atau apa. Ya mungkin Barokah pakai I. Karena yang pakai Y buruk sekali Pak. Fauzi anu ya? Iya Fauzi juga. Iya Fauzi, tapi Fauzi baik. Dua kodir. Satu kodir ini. Iya. Fauzi tumbang. Diskusi satu nada. Apa Biar nasir kam. jiwa jualannya itu sampai mundur sampai. Jiwa jualannya sampai mundur. Allah. Iya kita harus hormat. Kalian petegas ya? Mati. Oh. Dua standar tadi ya. Yes. Jadi pakai Dan mengaji men. Hajat Tuan Grab. Mungkin sampai saja sementara wallahu a'lam.